akan membantu untuk bisa membuat semuanya menjadi jelas. Kesaktiannya melampaui Sangkuriang. Apa yang dilakukannya menjelang turun dari kursi gubernur luar biasa. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang. Bahkan menurut Anies sebenarnya kita ingin membahagiakan semua orang, tapi pada akhirnya sebagian lagi harus kita kecewakan. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan. Momen-momen menjelang Pilpres kali ini, karena bisa diasumsikan ada pemufakatan jahat untuk menjegal Anies sebagai capres. Front row lockout for Diaz Suchita, Vernon pole to Costa second, all 5 lights are on. And we go green in Jakarta. It's a pretty slow start for Anies Baswedan, apakah saksi terakhir kasus dugaan korupsi Formula E yang digiring KPK? Ternyata penyelidikan kasus korupsi Formula E ini sudah berjalan lama. KPK mulai merunut awal mula Formula E yang digadang-gadang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penelusuran itu dilakukan KPK dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi balapan mobil listrik yang bakal digelar di Ancol, Jakarta Utara. Artinya, kasus dugaan korupsi atas anggaran pembangunan sirkuit dan penyelenggaraan Formula E itu sudah dimulai sebelumnya atau sejak tahun 2021 atau tepatnya sejak 4 November 2021. Siapa yang menjadi pelapor atas adanya dugaan korupsi di ajang Formula E ini? Ya, masyarakat. Apa pemicu yang membuat masyarakat melaporkan adanya dugaan korupsi di ajang Formula E ini? Dilansir oleh detik.com, pada bulan Januari 2022 lalu terkait berita soal biaya komitmen Formula E yang disetor Pemprov DKI, pasalnya total komitmen fee yang ditanggung APBD DKI berbeda jauh dengan komitmen fee di kota-kota belahan dunia lain yang juga menyelenggarakan Formula E. Perbedaan komitmen fee awalnya dipertanyakan oleh fraksi PSI DPRD DKI. Wakil Ketua Komisi E dari fraksi PSI Anggara Wicitra mengungkapkan total komitmen fee yang ditanggung APBD DKI sebesar 122,12 juta pound sterling atau setara dengan 2,3 triliun. Sementara itu dalam penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada, PSI menyebutkan biaya nomination fees for the City of Montreal sebesar $151.000 atau setara dengan 1,7 miliar dan juga race fees sebesar 1,5 juta dolar atau setara dengan 17 miliar dengan total biaya sebesar 18,7 miliar. Bahkan menurut Anggara, penyelenggaraan Formula E di kota New York, Amerika Serikat tidak dikenai komitmen fee. Ini sudah menjadi pijakan awal yang cukup kuat bagi KPK untuk menindaklanjuti pelaporan masyarakat. Ingat, suatu tindakan korupsi tak bisa sembarangan dilaporkan tanpa adanya bukti awal yang cukup, dan perlu diingat lagi bahwa tindakan seseorang melakukan korupsi biasanya tak akan meninggalkan jejak bukti. Tahu kan kenapa dipakai istilah sogokan atau menyogok? Adalah transaksi tanpa bukti. Kalau menyogok pakai bukti, misalnya bukti transfer bank atau bukti kwitansi telah diterima sejumlah uang dari si A ke si B untuk pemulusan suatu perkara. Nah, kalau ada transaksi yang memiliki bukti, itu istilah yang dipakai adalah pembayaran, bukan sogokan. Karenanya, hampir di setiap kasus korupsi selalu ditemukan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk hard cash. Lanjut, pada permulaan penyelidikan pada tahun 2021 itu KPK memulainya dengan meminta keterangan dari Pemda DKI Jakarta bersama anggota TGUPP Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi, Bambang Wijoyanto. Pada kesempatan itu, Bambang Wijoyanto menyerahkan berbagai dokumen penyelenggaraan Formula E kepada KPK, mulai dari proses persetujuan hingga persiapan penyelenggaraan. Bulan April 2022, KPK juga sudah meminta keterangan dari pihak PT Jakarta Propetindo selaku penyelenggara Formula E. Namun jangan salah, uang yang digunakan bukan dari PT Jakpro tapi dari kas daerah. Jadi PT Jakpro di sini itu hanya sebagai penyelenggara ya, bukan pemilik acara. Ibarat kamu menikah, hajatannya pakai wedding organizer gitu. Selain memanggil PT Jakpro, KPK juga sudah memanggil pihak DPRD DKI Jakarta seperti Prasetyo Edi Marsudi, Syahrial, dan Anggara Wicitra, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, sampai mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Ada dua hal yang menjadi pelanggaran yang dilakukan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan diselidiki oleh KPK berkaitan dengan dugaan korupsi Formula E. Pertama, Anies diduga telah melanggar aturan dari Kemendagri yang menyebutkan bahwa anggaran APBD tak boleh digunakan untuk kegiatan yang bertujuan bisnis. Formula E itu murni bisnis.
tidak mengacu pada aturan pembiayaan kegiatan bisnis harus dibiayai oleh sektor swasta. Jadi bisnis to bisnis dan bukan menggunakan APBD. Kedua, Anies melanggar ketentuan pejabat tidak boleh mengikat suatu kontrak yang menggunakan anggaran yang melewati masa jabatannya. Formula E yang disepakati Anies itu akan berlangsung selama 3 tahun, yakni kurun waktu 2022 sampai 2024. Jabatan Anies sebagai gubernur akan berakhir pada tahun 2022 ini. Malah dalam hitungan hari Anies akan diberhentikan sebagai gubernur DKI Jakarta. Pihak DPRD DKI Jakarta sendiri sejak tahun 2021 telah meminta laporan keuangan Formula E saat sidang paripurna 2021 pada Pemprov DKI. Namun saat itu, Anies Baswedan tidak hadir dalam rapat paripurna pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD DKI 2021 itu. Hah? Anies Baswedan nggak datang? Dan sampai sekarang laporan keuangan Formula E itu tidak pernah diberikan loh. Hari ini, pada 7 September 2022, Anies dipanggil KPK untuk diminta keterangannya. Kita bisa menduga pertanyaan-pertanyaan apa yang akan ditanyakan KPK terkait semua hal yang diberitakan media yang saya rangkum itu. Pertanyaan saya, apakah Anies adalah saksi terakhir yang dipanggil KPK terkait laporan keuangan Formula E? Saya tidak akan kaget jika Anies baru akan keluar dari gedung KPK nanti malam, bahkan besok subuh dengan menggunakan rompi sewarna dengan Shopee. Karena jangan salah ya, laporan kejanggalan Formula E ini dilakukan oleh masyarakat. Jadi pemanggilan Anies Baswedan oleh KPK pun pasti dipantau oleh masyarakat. Tak hanya masyarakat DKI tapi masyarakat Indonesia. Kok bau masakan untuk selamatan ya?